Bisa nggak sih dia diminta dimundurkan gitu? Kan supaya kan di mana-mana gitu kan? Kalau dia mengundurkan diri kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Sebetulnya kalau saya gini, kasusnya jelas, ngapain disuruh mundur? Diperiksa, dihukum gitu kan? Ya. Sederhana itu. Oke. Saya berkeyakinan bahwa semua desain ini bermula dengan menghancurkan KPK. Siapa? Tunggu dulu. Peristiwanya harus diuraikan. Tidak mudah terpancing. Kalaupun mau dilaporkan harus dengan indah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang memperhatikan channel ini, kita hari ini sedang diserbu satu informasi, fakta, bahkan peristiwa yang mengagetkan labirin kita. Tiba-tiba saja ada informasi Ketua KPK diduga membocorkan dokumen. Ini nggak main-main. Dan dokumen yang dibocorkan itu berkaitan dengan satu kasus di mana KPK sedang melakukan penyelidikan atas kasus itu di Kementerian ESDM. Alhamdulillah hari ini ada dua orang yang menemani diskusi. Satu, Novel Baswedan yang lama di KPK, Iya, Pak. dan terus-menerus mengkritisi KPK, dan satu lagi pengamat yang terus mengamati dan mengamin-ngamini soal KPK. Ferry Amsari. Apa kabar, Sobat? Alhamdulillah, kabar baik. Ini suaranya habis karena sering mengomentari Ketua KPK atau bagaimana? Karena mendengar Ketua KPK sering melakukan pelanggaran, suara habis ngomongin itu terus. Kamu kayaknya agak mengeufemisme. Pelanggaran atau kejahatan? Ya, ada yang melanggar, ada yang Jangan sampai kejahatan disebut pelanggaran. jebakan senior ini kawan. Jadi kita akan mulai diskusinya ini. Yang pertama kan begini. Satu, pembocoran ini tidak bisa dikualifikasi hanya sebagai pelanggaran etik. Iya, iya. Karena ada isu kejahatan di situ kan. Iya. Terus yang kedua, dan ini sebenarnya mengulang berbagai peristiwa, kasus sebelumnya yang diduga ada pelanggaran etik. Macam-macam kan itu. Ada helikopter. Sebenarnya helikopter ada isu gratifikasinya juga di situ kan. Bukan sekedar naik helikopter itu kan. Betul. Terus udah gitu ketemu dengan tersangka, itu juga ada kejahatan di situ, ada kualifikasi itu. Terus yang ketiga itu, Mas, itu ada huru-hara yang terjadi sebelum itu. Penyelidik dan penyidik meminta pertanggungjawaban jawab. Setelah itu juga mereka diancam karena ingin minta pertanggung jawab. Terus sudah gitu ada pejabat struktural yang dipulangkan. Jadi ada gempa-gempa kecil yang menyebabkan kemudian petir siang bolong itu di hari ini, di pagi ini menggelegar. Itu. Saya akan coba mengurutkan itu, Pak. Karena biar Bapak sampaikan itu menjadi fenomena yang urut. Yes. Ada pengamat, dari komentari pengamat, Pak, ya kan? Supaya pengamat juga amat. Jadi memang, Pak, kalau tadi Bapak terkejut, saya nggak terkejut. Ya memang Firly Bahuri sering berbuat pelanggaran, kurang bermasalah lah gitu. Bahkan sebelum jadi ketua bermasalah. Cuman nasib baiknya dia, Dewan Pengawas ini kurang cermat. Saya nggak tahu kurang cermat atau betul-betul nggak mau tahu, ya Pak ya. Masalahnya banyak kasus yang ditangani Dewan Pengawas itu nggak diusut dengan benar. Contoh nih Pak, tadi Bapak katakan yang soal helikopter. Awal menjadi ketua KPK, Firly Bahuri kan diduga mendapat gratifikasi. Tapi kemudian diklaim bahwa, oh enggak, saya cuma ini kok naik helikopter, dan kemudian membayar, ada bukti seperti kwitansi, katanya bayarnya tunai. Tapi kalau lihat harganya murah, Pak. Saya pikir nggak masuk akal juga. Karena gratifikasi dapat diskon khusus juga. Rabat, diskon, gratifikasi. Jadi saya pikir kok tiba-tiba nggak paham ya. Kemudian dihukum dengan Dewan Pengawas menetapkan hukuman dengan seolah-olah dia bergaya hidup mewah. Itu saja. Padahal yang diduga yang terkait dengan itu adalah pihak yang terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyelidikan di KPK. Nah ini kan bahaya. Bukan cuma itu, kita juga lihat kasus terkait dengan Lili Pintauli yang mendapatkan fasilitas, tiket dan fasilitas.
untuk motor Mandalika itu, motor GP. Dia mengundurkan diri, kemudian perkaranya nggak diusut lebih lanjut. Padahal informasinya tiketnya itu sekitar 12. Artinya yang terima nggak cuma dia gitu. Nggak mungkin hanya Lili saja. Tapi nggak diusut dengan lebih jelas. Apa ada dugaan selain Lili kepemimpinan yang lain? Dugaannya ada. Tapi kan perlu dibuktikan. Yes. Tapi ketika nggak diusut lebih lanjut, apa yang bisa diharapkan lagi? Ini persoalan DKPP ya? Iya, ini kaitan dengan Dewas, Pak. Oh, Dewas. DKPP. Ya. Terus terkait dengan ini juga, baliho. Bapak tahu nggak baliho itu berapa satunya? Berapa ratus juta harganya kan? Dia pasang di banyak tempat. Oke. Artinya ketika pasang begitu, siapa yang biayai? Banyak pengagumnya katanya Mas Novel. Indonesia membutuhkan presiden. Sebetulnya saya yakin kok di internal KPK juga banyak yang tahu informasi itu. Diduga itu juga terkait dengan pihak berperkara. Jangan perlu dibuktikan. Tapi ketika nggak dibuktikan ya selama ini akan selalu ngambang gitu. Ya. Begitu juga SMS Blast. Itu juga nggak dikejar. Siapa yang membayari dia ini? Begitu juga spanduk-spanduk mau jadi calon presiden dan lain-lain. Jadi problemnya kalau soal itu saya nggak terkejut, memang udah banyak sekali. Ditambah yang lebih parah lagi, yang Bapak bilang tadi. Walaupun kami juga sering dapat informasi soal dugaan main perkara. Tapi kan perlu diusut. Walaupun buktikannya mestinya perlu upaya yang sungguh-sungguh lah untuk mencari. Karena upaya setiap orang yang main perkara atau menerima uang dengan itu untuk main perkara itu pasti berupaya dengan sekuat mungkin untuk menyembunyikan. Soal yang perkara SDM ini, saya yakin sekali bahwa ini bukan sekedar kebocoran, tapi ini ada dugaan main perkara untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Ini bukan baru, Pak. Beberapa waktu yang lalu ketika sebelum saya dan kawan-kawan disingkirkan dari KPK, kami membongkar kasus Robin, penyidik KPK yang dapat uang. Penyidik baru setahun bekerja, itu dapat uang 10 miliar lebih. Artinya dugaan ketika ada seperti yang Bapak katakan, masa iya sih cuman bocorkan saja. Saya yakin ini ada suatu transaksi yang harus dibuktikan. Karena ini skandal. Apalagi KPK loh, Pak. Nah, terkait dengan itu, ya saya khawatir kemudian ketika ada masalah-masalah demikian banyak ini, kemudian dia melakukan perbuatan semenang-menang. Orang-orang yang kemudian tidak bisa diatur atau yang kritis disingkirkan dengan cara apapun. Dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, salah satunya kalau saya lihat sekarang ini Bang Endar ya. Bang Endar yang sedang disingkirkan, diberhentikan dari Direktur Penyelidikan dengan alasan masa kerja habis. Mas berhenti dulu di situ, Mas. Saya mau urutkan, Mbak. Saya mau urutkan nanti pengamat diurutkan dulu. Diurutkan dulu. Ini dari kasusnya. Saya tercerdaskan. Iya, nanti saya tahu. Ya. Bukan sekedar itu, kita harus lihat bahwa sebelumnya Direktur Penuntutan KPK itu juga dalam tanda kutip seperti mau disingkirkan, tapi dia mengundurkan diri. Seperti ada tekanan lah untuk mundur. Begitu juga dengan Deputi Penindakan Bang Karyoto. Hal-hal ini yang kemudian kita harus lihat juga. Yang terakhir baru Endar ini ya. Hal-hal ini yang terakhir adalah berhubungan dengan surat Kapolri. Jadi ketika Bang Endar ini kemudian dibilang masa kerjanya habis tanggal 31, ternyata kan Kapolri sudah bersurat tanggal 29. Dan artinya alasan masa kerja habis ini tidak ada. Yang kedua, memang ada PP nomor 63 2005 yang di situ mengatur soal masa kerja yang di penugasan PNYD ya, pegawai negeri yang dipekerjakan itu 4 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Jadi masing-masing diperpanjang sampai masa itu. Penuh, ya. Tapi sekarang ini ada kebiasaan baru di mana setiap tahun itu ada surat tugas baru. Sepertinya itu mengikuti kebiasaan dari Polri, karena dari Polri selalu begitu. Waktu zaman saya juga begitu, tiap tahun ada surat tugas baru. Nah, saya dapat informasi ada peraturan komisi nomor 1 tahun 2022 yang mengatakan bahwa itu setiap tahun dibuatkan surat tugas. Sepertinya mengikuti kebiasaan dari Polri. Nah, melihat fakta-fakta itu, pertanyaannya adalah yang berwenang siapa sih sebetulnya? Apakah Polri yang buat itu atau KPK yang bisa memberhentikan sewaktu-waktu? Kalau melihat dari PP tadi, upaya pengembalian itu hanya bisa dilakukan apabila pegawai itu melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini sepaham saya dulu, saya pernah ketua wadah pegawai. Hal ini dulu dibuat peraturan yang sedemikian rupa itu agar jangan sampai pegawai itu ketika bekerja terintervensi. Atau kemudian tidak independen, sehingga dia bisa bekerja dengan dengan tenang tanpa harus terintervensi. Masalah ini kemudian
ada sikap arogan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Sikap arogan ini kalau kita lihat sangat jelas bahwa sikap arogan itu seperti tidak menghormati Kapolri yang sudah bersurat. Saya yakin juga pastinya biasanya kalau pimpinan lembaga itu sudah komunikasi lah gitu. Inilah yang membuat kemudian sikap-sikap arogan ini membuat reaksi di internal KPK yang kemudian sampai tadi Pak BW katakan walk out dan lain-lain, itu kaitannya dengan masalah yang terakhir ini, Pak. Bukan kaitan dengan perkaranya. Kalau terkaitan dengan perkaranya, saya kira dengan posisi Firly Bahuri yang powerful sekarang ini, orang juga takut mau melaporkan dia karena dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan atau membahayakan buat pegawai yang melapor. Itu gambaran yang ada sekarang, udah Ferry. Nah, dari sini kita pecah-pecah nih, Fer. Bagian yang pertama itu adalah ESDM itu pimpinannya adalah bagian dari ruling party. Ini saya mau menghubungkan itu. Kita ingat kasus Harun Masiku. Kira-kira ini ada konfirmasi ke arah itu nggak ya? Pasti yang dilindungi adalah kelompok-kelompok yang memang affiliated dengan kepentingannya. Ya. Dari banyaknya pelanggaran Firly Bahuri yang dijelaskan oleh Mas Novel, saya fokus di dua hal ya. Yang kekinian, current issue. Satu, soal membocorkan perkara yang berkaitan dengan menteri dan partai yang berkuasa. Adanya dugaan kebocoran gitu ya? Ya, kalaupun Firly misalnya sulit membuktikan menerima janji sesuatu, yang jelas itu sudah membuktikan kalau memang dia membocorkan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Obstruction of justice, pasal 21 Undang-Undang Tipikor, pasal 221 KUHP. Jadi sudah bisa dikenakan pasal-pasal berlapis nih. Kalau dia menerima janji yang dijelaskan Mas Novel, kalaupun tidak dia sedang melakukan upaya menghalang-halangi proses hukum. Yang lucunya adalah menghalang-halangi lembaga yang dia pimpin sendiri. Saking kacaunya Republik kita ini. Tapi memang orang-orang tidak punya rasa malu seperti Pak Firly ini yang dibutuhkan orang yang melakukan kekacauan. Kalau orang manusia itu kan punya kelemahan. Tapi kalau dia masih punya nurani, dia sudah mundur nih. Sudah terbongkar begini. Tapi orang-orang yang tidak punya nurani, tidak peduli apapun fakta yang ditampilkan bahwa dia bermasalah. Saya terbayang ya, kalau senior-senior saya tidak sebut nama ya, yang menurut saya punya etika luar biasa memimpin lembaga ini, lalu ketahuan main tenis dengan orang yang terlibat dalam sebuah perkara, sudah saya yakini orang dengan figur-figur yang punya nilai etik luar biasa pasti mundur. Ini sudah berkali-kali tidak mundur. Jadi memang kayaknya figur ini sedang dibutuhkan oleh partai bermasalah untuk memang mengacaukan KPK dan mengendalikan KPK untuk menggunakan kekuasaan agar timbul penyimpangan-penyimpangan. Jadi ini by design oleh the ruling party. Atau dari awal saya berkeyakinan bahwa semua desain ini bermula dengan menghancurkan KPK. Siapa? Tunggu dulu. Peristiwanya harus diuraikan. Tidak mudah terpancing. Kalaupun mau dilaporkan harus dengan indah caranya. Kalau KPK tidak dibenahi, mau merusak KPU atau menempatkan KPU dengan orang-orang bermasalah, pasti ketahuan dengan KPK nih. Kalau MK mau dirusak tanpa merusak KPK, mau ada sogok dan segala macam, ditangkap nih hakim-hakim. Menteri bermasalah dan segala macam juga akan ditangkap. Jadi mereka tahu sentral masalah mereka tidak bisa mengendalikan banyak hal ada di KPK. Let's start from KPK. The first priority hancurkan KPK. Kayak seperti kata Shakespeare, let's kill all the lawyers first. Ya, tapi mereka pikir, ayo bunuh KPK pertama kali. Lalu beruntutlah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, KUHP, lalu kemudian KPU, lalu MK dan lain-lain. Lu nggak sebut DKPP. DKPP itu mengikuti alir sungai kecil itu. Sungai besarnya dihitamkan warnanya, pasti seperti DKPP, KPU akan ikut. Nah, disinilah kita lihat peran Firly sangat luar biasa.
Makanya kasus-kasus aneh timbul. Orang yang tidak jelas pelanggaran apa yang terjadi pada dirinya di KPK dikeluarkan. Nah, jadi kalau belajar dari peristiwa teman-teman TWK, Mas Novel dan kawan-kawan, gak heran itu Fitroh mundur ya. Lalu ada Pak Endar, ada kemudian satu lagi Pak Karyoto. Sebagian mereka sebenarnya kalau memang ada masalah dilapor etik lalu dimundur, orang mungkin tidak akan terkejut. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan, suka-suka Firly saja. Makanya memang butuh sosok seperti ini. Yang perlu kita sadar, kok orang seperti ini tetap bertahan dan ada di lembaga yang diformat sebaik mungkin ini. Nah sekarang kita masuk tadi penjelasan menarik itu. Selain soal indikasi kejahatan itu, ya bukan pelanggaran Pak Ferry, itu juga ternyata sedari awal Enggar ini mau disingkirkan. Jadi apakah ada relasi itu? Ya kalau saya melihat kalau kasus Formula E ya, ini kan kayak orang berupaya menghitamkan apa namanya jidat ya, kelihatan gitu ya. Siapa aja tahu ada yang hitam di kepalanya begitu. Jadi kita melihat bagaimana kemudian berkali-kali gelar perkara ini tidak naik-naik. 9 kali. 15 Pak. 15. Masya Allah. Ini saya tidak 15 dan kali. saya baca tidak ditemukan alat bukti satupun yang mampu mengarahkan bahwa peristiwa ini peristiwa korupsi. Yang dahsyatnya lagi targetnya itu. Jadi kayak orang pasang target apapun tetap harus ada calon presiden tertentu yang kena. Apapun makannya, botolnya itu. Pokoknya kejar. Nggak mau ada alat bukti, kalau perlu ciptakan alat bukti. Nah, proses menciptakan alat bukti tidak terjadi di tengah para penyelidik KPK yang katakanlah betul-betul terjaga integritasnya. Lalu bersedia protes, bahkan ada yang keluar dan memilih untuk tidak mengabdi lagi di KPK. Bagi saya, kalau mereka disingkirkan atau menyingkirkan diri, inilah rekayasa awal untuk menciptakan alat bukti. Diisi dengan orang-orang yang sama bermasalahnya dengan ketua KPK. Begitu setelah diposisi oleh orang-orang yang bermasalah, barulah alat bukti direkayasa, barulah kasus-kasus politik yang dikorupsikan ya. Politisasi kasus korupsi akan muncul. Maka bisalah diarahkan kepada figur-figur tertentu. Nah inilah target Firly yang kemudian menurut saya berkaitan dengan partai yang berkuasa. Karena kita sudah dengar ini sudah jadi rahasia umum ya. Ada target tertentu. Kita melihat misalnya karena tidak ada alat bukti, Firly membutuhkan waktu agak panjang untuk kemudian mentersangkakan orang dengan yang calon presiden itu. Yang ini kalau kita mau jujur-jujur saja. Karena butuh waktu. Sementara kalau dilihat jadwal pemilu bulan Maret itu harus diumumkan, kalau normal ya, diumumkan calon presiden. Begitu seseorang sudah jadi calon presiden tidak boleh lagi dikriminalisasikan. Tidak boleh lagi ada perkara. Oleh karena itu perlu diundur jadwal untuk penentuan calon presiden dari 10 bulan dari hari H menjadi hanya 4 bulan dari hari H, bulan Oktober besok. Padahal Maret harus diumumkan. Jadi, Maret tahun ini. Oktober menjadi Oktober tahun ini. Oke, cuma 4 bulan sejak. Oke. Jadi sebenarnya dikasih waktu Firly agak luas untuk merekayasa ini, mengganti orang, lalu merekayasa alat bukti baru. Di semua persoalan ini ada 3 pertanyaan tuh. Ini permainannya Firly sendiri atau ini part of the network? Tidak ada kejahatan besar ini sendiri, Mas. Jadi, ini kan teori yang Mas BW kasih ke saya. Jangan pura-pura bertanya tapi tahu jawabannya. Enggak, saya sebenarnya bukan. Jangan kebenaran terungkap tapi Ferry-nya yang dipenjara. Dari sisi network, nggak ada well organized tanpa melibatkan jaringan, tidak pernah. Cuman kan pertanyaannya siapa? Nggak usah nyebut orang. Kita dengan mudah kemudian menunjuk, ini bagian dari
kekuasaan. The ruling Siapa party. yang diuntungkan ya? Siapa yang diuntungkan, siapa yang ingin menunda-nunda, kan kayak gitu kan. Dan ini kan jadi semakin jelas, Mas. Ini punya konteks politik di tahun politik. Jadi semakin justified di tahun politik ini terjadi proses politisasi dan lembaga penegakan hukum, salah satunya KPK, diinstrumentasi menjadi alat kepentingan politik dengan melakukan politisasi kasus, menjadi kriminalisasi. Betul nggak sih gitu, Mas Novel? Ya, memang kalau dilihat pandangannya seperti itu, Pak. Bahkan Firly pun tanpa malu, dia bikin spanduk di mana-mana menjadi calon presiden gitu kan. Bukan dia yang bikin, Mas. Ya kan, supporternya. Dan dia diam saja gitu Pak ya. Artinya, ya kalau dia ikut menikmati. Dan saya juga banyak informasi lain yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya yang bersangkutan juga menikmati itulah. Punya eagerness ya. Saya banyak informasi yang bisa mengkonfirmasi itu. Jadi melihat keadaan ini, saya begitu khawatir ya. Kenapa? Karena memang Firly Bahuri ini di level pimpinan sendiri dia dominan. Kalau kita lihat bahkan salah satu pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa dia ini Firly Bahuri itu istilahnya one man show gitu. Dan dia suka mengerjakan semua sendiri. Dan itu dikeluhkan oleh pimpinan KPK lainnya. Bahkan saat saya masih di KPK, beberapa pimpinan itu bercerita bahwa keadaannya seperti itu dan mereka sulit. Jadi ketika dikatakan ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya kehendaknya pimpinan semuanya, saya nggak percaya. Saya lebih yakin bahwa ini Firly Bahuri yang punya keinginan. Saya lebih melihat memang ini ada kepentingan politik dia. Tapi saya juga khawatir bukan sekedar kepentingan politik, tapi ada praktek korupsi juga di situ. Dan ini bukan sekedar masalah Formula E saja. Banyak kasus-kasus lain. Saya kok meyakini ada beberapa pihak yang bisa jadi diperas dengan praktek-praktek seperti ini. SDM tadi contohnya kan? Ya. Dan itu ketika kejadian ini semakin terang dan semoga ke depan penegakan hukumnya dibuat, saya justru melihat ini momentum kepada orang-orang yang menjadi korban yang diperas oleh perilaku-perilaku oknum-oknum ini untuk melapor, untuk menceritakan fakta itu agar jangan sampai kemudian kejadian-kejadian separah ini dibiarkan. Ada usulan mengenai laporan-laporan ini kan? Kalau si masyarakat sipil dalam kasus yang KPU kan ada nih, sekarang kasus KPK. Iya, sebenarnya di titik tertentu ada perasaan putus asa dengan Dewas ya. Dewas itu lebih mirip bukan Dewan Pengawas KPK, tapi Dewan Perlindungan Komisioner KPK. Apa saja yang terbukti terang benderang itu melanggar etik malah diabaikan oleh Dewan Pengawas. Yang kita dari awal sudah curiga, jangan-jangan pemilihan figur-figur yang kita hormati yang berada di Dewas adalah bagian dari rekayasa itu untuk pembenaran bahwa apa yang dilakukan pimpinan KPK bukan masalah. Kalau kita publik melaporkan ini masalah nih. Kalau itu yang terjadi, Dewan Pengawasnya tidak punya kehormatan. Iya, masalah juga. Dan faktanya kan begitu. Ada beberapa kali yang kita melihat masalah. Bahkan terakhir kan Bu Lili kan, kenapa tidak diputus bahwa itu melanggar etik dan diberhentikan? Kenapa yang diterima itu adalah pengunduran diri? Kalau menjaga marwah itu penting, kan yang ditegakkan marwahnya tidak hanya Bu Lili, tapi seluruh orang yang ada di lembaga itu. Dengan menghukum Bu Lili diberhentikan tidak hormat, maka ini sinyal bagi seluruh insan KPK, lo jangan coba-coba meniru perbuatan ini karena akan kami permalukan Anda dengan menyatakan diberhentikan tidak hormat. Mana ada bagi orang yang punya marwah diberhentikan tidak hormat itu tidak memalukan. Nah, ini terlihat dari Dewas dari awal. Dan kalau dilihat ya permainan KPK di masa Firly ini kan terang benderang. Orang tahu ada yang tidak beres. Misal contoh spanduk calon presiden itu, kalau 1-2 masih is okay, ini betul-betul pendukungnya. Ini hampir di seluruh tempat. Bagaimana itu tidak terorganisasi?
Dan tidak satu pun survei yang memperlihatkan angka Pak Firly itu layak menjadi calon presiden dengan preferensi yang baik. Pasti ada niat tertentu untuk ayo suarakan saya terus. Makanya perlu banner supaya layak. Iya, supaya. Ya itu artinya, maksud saya, di survei preferensinya nggak layak. Iya. Sehingga ada tindakan buat banner banyak-banyak supaya preferensi naik. Supaya naik. Kalau preferensi naik yang diniatkan pasti sudah ada yang niat ingin betul. Kalau pendukung biasanya, misalnya pendukung Mas Novel kayak kita itu 1-2, Mas Novel jadi presiden. Begitu Mas Novel ngomong, saya tidak mau, selesai nih. Ini kan tidak pernah bilang tidak mau. Ya. Ini jalan terus. Saya tidak bisa menolak kalau ada. Jadi bagi saya, orang yang betul-betul menjaga marwah lembaga akan terlihat. Nah, Pak Firly tidak kompeten di ruang ini, tidak memperlihatkan betul-betul menjaga sikap. Jadi saya yakin peristiwa SDM ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Dan saya yakin kalau dia mempermainkan perkara Formula E untuk menjebak calon-calon presiden tertentu, tidak hanya Formula E, IKTP misalnya untuk Pak Ganjar, ada juga kardus durian untuk yang lain. Ini kan bagian yang tidak boleh dia sentuh secara etis juga. Kenapa? Karena dia sudah jadi calon presiden. Ini jangan-jangan upaya dia untuk menyingkirkan calon presiden tertentu supaya dia dapat panggung untuk bisa mencalonkan lagi. Oke. Sebenarnya apa yang dilakukan itu menghancurkan lembaga, Mas. Kan ternyata kan misalnya ada sebagian, bukan sebagian besar atau kalau nggak mau disebut seluruhnya, penyelidik dan penyidik itu melakukan walkout. Dan sekarang mereka diancam juga. Mas Novel mendengar informasi itu juga nggak? Atau apa ininya? Saya mendengar dari cerita beberapa kawan yang di KPK. Saya juga membaca dari media sosial. Saya baca di media, salah satu media investigasi yang menceritakan itu dengan cukup detail. Jadi saya melihat memang arogansi dari Firly Bahuri itu terlihat sekali di situ. Dan saya pikir sekali ini arogansinya justru dia berbuat arogansi itu kepada Kapolri yang membuat orang-orang tentunya tidak simpatik dan merasa bahwa ini kok kebangetan ini Firly Bahuri. Tapi terkait dengan tadi yang Pak BW katakan bahwa ini bisa secara garis besar dilihat sebagai penghancuran terhadap KPK. Saya melihatnya seperti itu Pak BW. Bahkan bukan sekedar arogansinya Firly, tapi value-value yang selama ini dibuat oleh pimpinan KPK sebelumnya termasuk Pak BW dan para pendiri-pendiri KPK itu banyak diubah. Dan penyidik-penyidik KPK banyak diubah. Sehingga contohnya sekarang ini di KPK yang dulu kita kan selalu memahami bahwa kalau ada yang nggak benar ya kita laporkan walaupun teman sendiri. Dan kita berlaku zero tolerance untuk masalah pelanggaran. Di KPK sekarang sama Firly sudah banyak dirubah. Dan banyak lagi value-value lain yang mestinya itu dijaga untuk agar pegawai itu betul-betul fokus untuk berjuang dalam rangka memberantas korupsi. Itu banyak kemudian dibuat ya sekedar bekerja saja. Akibatnya apa? Orang yang bagus-bagus, yang memang ada di KPK dengan motif untuk berjuang, untuk berbuat kebaikan, kemudian mereka banyak kemudian putus asa mengundurkan diri. Itu banyak juga. Nah, jadi saya khawatir kemudian kerusakan-kerusakan ini membuat orang kemudian marah, masyarakat kemudian putus asa melihat situasi, pada ujungnya bilang, ya udahlah bubarkan aja, ngapain lembaga seperti itu. Saya kalau melihat seperti rancangannya seperti itu. Pertanyaan terakhir gini Mas, rangkaian tindakan ini kejahatan nggak sih? Kalau bisa dibuktikan pastinya kejahatan, Pak. Tapi membuktikan rangkaian ini semua sebagai suatu rangkaian skenario itu kerumitan tersendiri juga. Dan untuk mendorong seperti itu bisa nggak sih dia diminta dimundurkan gitu? Kan di mana-mana gitu kan? Kalau dia mengundurkan diri kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Sebetulnya kalau saya gini, kasusnya jelas, ngapain disuruh mundur? Diperiksa, dihukum gitu kan? Ya. Sederhana itu. Oke. Jadi Dewan Pengawas itu punya kehormatan untuk memeriksa secara sungguh-sungguh. Betul. Kalau memang kewibawaan mereka akan tetap dijaga. Satu poin penting Pak BW. Dewan Pengawas apabila memeriksa kemudian menemukan dugaan adanya kejahatan, dia harus melaporkan. Masalahnya Dewan Pengawas selalu tidak mau untuk melaporkan. Alasannya saya nggak tahu apakah nggak berwenang. Kalau nggak berwenang justru salah. Karena di KUHP sendiri pasal 108 ayat 3, pegawai negeri dalam konteks ini kan pegawai negeri secara umum, termasuk pegawai negeri dalam konteks ini Dewas pegawai negeri dibayar oleh negara. Maka ketika dalam tugasnya mengetahui ada kejahatan wajib untuk melapor gitu.
Bukan terus dia malah nggak mau melapor. Itu kalau nggak disebutnya korup tindakan itu Dewan Pengawas KPK. Tapi Dewas ini bisa jadi kan Dewan Was-Was. Was-was dengan Firly, awas dengan yang mengangkat Firly, was-was dengan partai yang melindungi Firly. Iya. Betul juga itu. Tapi sekarang pertanyaannya kan gini, Mas. Ini kita memerlukan Dewas yang bisa menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Dari situ kemudian akan naik lagi. Gitu. Tapi ini kan sekarang KPK-nya ini publiknya mungkin bisa tambah merosot gara-gara kayak gini. Terus udah gitu mekanisme dinamika di internal juga bisa rusak gitu loh. Kira-kira ada ide nggak ya how to kan udah ada ide, bubarkan aja gitu. Cuman kalau kita mau berpikir agak positif gitu ya, walaupun membubarkan bukan berarti jelek ya. Itu apa ya alternatif solusi lain tuh? Ya, saya tidak sepakat dengan pembubaran. Karena sampai dia menangis. Karena pepatah sederhana yang kita pikir ulang-ulang, tidak akan pernah membakar lumbung padi kalau ada masalah tikus kan. Tikusnya yang harus disingkirkan. Sekarang tikusnya lebih banyak ada di lumbung padi. Jadi kalau nggak disingkirkan kan lebih mudah sebenarnya menangkapnya. Hanya butuh keinginan dan kekompakan. Kalau tikus banyak kan butuh tenaga banyak. Dan selama ini kita kan tidak merasakan publik kembali mencintai KPK seperti waktu bapak-bapak ada di KPK. Kan KPK diserang bukan satu kali ini saja. Cuman ini kan lebih matang serangannya, lebih merubah warna KPK. Nah, kesadaran bersama itu, kalau tadi cerita bahwa semua bermula dari membunuh KPK, maka kita harus tegakkan kembali KPK seperti dulu untuk semua ini bergeser kembali. Nah, ini butuh tenaga bersama. Ayo sama-sama menyingkirkan Firly Bahuri karena dia kunci penyakit yang ada di KPK. Saya yakin itu karena dia yang paling tidak tahu malu. Dengan menyingkirkan akan ada potensi kita membenahi banyak orang-orang bermasalah di KPK dan mengembalikan orang-orang baik ke KPK lagi. Teman-teman, sahabat-sahabat, kolega-kolega, Novel dan Ferry sudah menjelaskan. Inilah saatnya untuk tidak membiarkan terus-menerus kedunguan memenjarakan kewarasan dan akal sehat kita. Sudah cukup kejahatan yang terjadi di KPK. Akhiri seluruh kebrengsekan ini yang seluruhnya itu sebagian besarnya menghancurkan kehormatan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Ini saatnya atau kita menjadi dungu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.